Selamat pagi Smart People semua. Kembali lagi di Morning Stock Picks bersama RP Sekuritas Indonesia. Bagaimana Smart People kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Smart People semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi kemarin mungkin ada sedikit deg-degan nih ya. Sesi satu ditekan ke bawah ya ISG-nya, tetapi di sesi 2 akhirnya bisa menghijau seperti itu meskipun tidak royo-royo ya. Tapi but it's okay, itu salah satu progres yang bagus untuk ISG kita ya Smart People ya. Dan nanti kita kan ada beberapa bahasan juga, terutama tentang globalnya, ada update lagi terbaru. Kita tahu memang kondisi seperti sekarang ini seperti yoyo ya. Ntar tiba-tiba ngeluarin statement, ntar balik lagi, mau damai lagi seperti itu ya sudah biasa. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Dan nanti kita akan bahas juga kondisi regionalnya, tentu sudah pasti ya di Indonesianya seperti apa. Lalu juga pilihan sahamnya untuk smart people semua. Clue-nya adalah 3E. Ya, mungkin smart people boleh boleh ditebak di kolom chatnya kira-kira 3E hari ini apa saja sahamnya. Dan yang terakhir ada sesi Q&A untuk Smart People semua. Jadi bagi Smart People semua yang sudah siap mengikuti Morning Stock Picks di akhir minggu ini ya Smart People ya. Ketik di kolom komentarnya adalah gas. Gas aja deh ya. Nggak usah ini, kita gas aja. Wah langsung Pak Andi ya. Udah langsung Elsa Energi Esa. Oke, buat nanti kita bahas ya. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu mengenai DJI-nya Smart People, di mana untuk DJI-nya sendiri ini mengenai titik resistance-nya yang kemarin kita bahas di 48.146 ya, ini agak naik lebih sedikit dengan mendekati MA60-nya. Actually good karena apa? Satu, ternyata sudah mulai ada rundingan kembali. Kemarin kan kita bahas nih, ternyata Israel itu menyerang Lebanon seperti itu, tetapi akhirnya ada diskusi lagi Israel akan bernegosiasi dengan Lebanon ya. Seperti biasa, yo seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga Trump sudah mulai melunak dengan Iran, apalagi akan ada rundingan juga daripada US dan juga Iran mengenai akhir dari perang ini. Secara total, memang dari eskalasi yang ada geopolitik yang panas sekarang, ini sudah mulai melemah, sudah mulai sedikit nih kekuatan daripada eskalasinya. Jadi mudah-mudahan marketnya juga semakin membaik. Untuk DJI sendiri apabila tertembus di atas 48.146 dan di MA60-nya, maka target berikutnya untuk DJI ini berada pada titik harga kurang lebih 48.827-nya. Nah, kita lihat juga secara fixnya nih. Untuk fixnya volatility-nya memang sekarang sudah di bawah 20. Actually good, ini menjadi sentimen positif untuk market ya semua people ya. Dan mudah-mudahan ini juga berpengaruh ke Indonesianya nih, ke IHSG kita tercinta, di mana sudah di bawah 20, sekarang di 19,48 untuk fixnya. Nah, untuk komoditinya kalau kita lihat memang kemarin mulai rame ya. Untuk yang pertama ada minyaknya sendiri. Minyaknya ini belum kemana-mana, apalagi sudah mulai ada perundingan antara Israel dan juga Iran. Israel dan juga Lebanon ini membuat harga minyaknya yang tadinya sudah ingin menguat kembali melemah ya. Jadi normal-normal saja seperti itu. Sekarang di 96,33. Lalu untuk harga CPO-nya justru yang menguat nih, naik 4.676 ke 4.676, naik 0,71%. Untuk harga batu baranya tidak kemana-mana juga karena harga minyaknya belum kemana-mana juga. Untuk harga emasnya ini masih stay ya, tapi ini ada potensial membentuk yang namanya eh, cup and handle pattern. Nah, kurang lebih di sini untuk cup and handle patternnya ini ada titik neckline-nya. Lalu untuk untuk nikelnya belum kemana-mana juga, masih sideways. Harga copper juga naik 0,18%. Ini sedang mencoba untuk menembus MA60-nya. Harga gas yang berkaitan dengan ESA ada gasnya, ada amonianya. Ini pun juga sama. Justru ini lagi di bawah-bawahnya. Harga silver mulai menaik. Mudah-mudahan kalau dia bisa breakout di atas 76,121, maka ada potensiali dia balik ke harga 80-nya daripada silver. Lalu untuk harga timah ini pun tidak ada perubahan seperti itu. Nah, kita lihat untuk dalam negerinya nih, untuk kompositnya. Untuk kompositnya sendiri kalau kita lihat di sini ya, memang ini sedang dalam kondisi sideways. Kemarin kita punya target resistance sudah tertembus, maka ini menuju ke resistance kedua yaitu di harga 7.323. Ada potensiali untuk pagi ini IHSG akan menguat seperti itu dengan adanya tadi ya kita bahas Israel dan Lebanon ini sudah mulai melemah juga, sudah mulai melunak bukan melemah, sudah mulai melunak. Jadi untuk target berikutnya IHSG apabila menembus di atas 7.323 ada potensiali ke 7.512-nya seperti itu. Bahkan bisa lebih jauh lagi. Apalagi kalau misalnya harga 7481 tertembus nih. 7481 tertembus sampai 7512-nya tertembus, maka ada potensiali balik ke 7.686-nya sampai 7.846 atau Fibonacci 61,8%-nya. Supportnya sekarang IHSG di harga 7.205. So resistance become support seperti itu. Nah, kita akan lihat nih data spesifik daripada IHSG-nya dari kemarin, di mana untuk asingnya ini ternyata keluar kemarin ya. Memang tekanan pagi harinya itu sesi satunya kan merah banget ya.
merah merona. Nah, asingnya ternyata keluar 1,74 triliun dengan currency kita pun juga melemah di 17.077. Dan kalau kita lihat net sale-nya memang masih ya perbankan, lagi-lagi perbankan masih nih ya, BBCA, BMRI dan juga BBRI-nya masih besar sekali asingnya keluar. Sedangkan untuk net buy-nya di sini ada SMMA, Cuan dan juga Cepin. Tentu karena tekanan pagi harinya cukup dalam, maka saham yang melemahnya lebih banyak dibandingkan saham yang menguat di hari kemarin. Dengan sektor yang menguatnya di sini ada consumer cyclical, naiknya cukup besar 1,99, energi dan juga infrastruktur. Nah, kita akan membahas pilihan saham saya di hari kemarin, di mana ada saham yang pertama adalah saham Antam. Untuk Antamnya sendiri kemarin sudah terkena area buy-nya kemarin hit ya di harga 3.000 kurang lebih di sini ya 3.650 sampai dengan 3.680. Ini adalah area buy-nya. Jadi mungkin bagi smart people yang sudah ambil ya sahamnya Antam di hari kemarin, ini baru naik kurang lebih kalau saya tarik di sini sampai dengan sekarang itu baru 2,5 persenan. Nah, TP1-nya itu berada pada titik harga 3.930. Jadi bisa diperhatikan bagi yang sudah membeli saham Antam di hari kemarin, bagi yang belum boleh masih di titik yang sama. Karena apa? Resistance-nya atau neckline daripada double bottom-nya ini belum tertembus di harga 3.750. Jadi ini menjadi resistance kuat. Apabila tertembus maka ada potensiali minimum ini bisa ke harga 3.830 terlebih dahulu baru ke 3.930 mudah-mudahan. Jadi harap perhatikan titik-titik resistance daripada Antam itu yang pertama. Lalu yang kedua kemarin itu ada saham Inco. Nah, untuk Inco-nya juga sama. Kemarin juga turun ke area buy-nya and then balik lagi seperti itu karena kan kita tahu ya kemarin kita bahas bahwa ini emang 60-nya cukup kuat, ada potensiali untuk melemah terlebih dahulu. Nah, kemarin area target area buy-nya sudah kena di 5.925 sampai dengan 6.025. Saya ingatkan lagi untuk TP1-nya di harga 6.450 dan untuk stop loss-nya di harga 5.550 TP1 dan juga stop loss-nya. Dan yang ketiga, ini yang high risk-nya kemarin ada BKSL. Untuk BKSL sendiri masih di area buy-nya sekarang, jadi belum kemana-mana. Jadi bagi smart people, ini masih bisa dijadikan watchlist untuk smart people semuanya, di mana area buy-nya 107 sampai dengan 110, TP1-nya 118, TP2-nya 123, TP3 128 dengan nilai stop loss-nya di harga, sebentar ini saya salah, di harga 101. Ini adalah titik stop loss-nya daripada BKSL itu sendiri. Kemarin kita bagi dua strategi ya. Itu tiga pilihan saya, tiga pilihan saham saya di hari kemarin. Nah, di hari ini tadi saya ada tebak-tebakan 3E. Di mana di sini apakah sudah ada yang menjawab benar? Kita lihat dari yang pertama. Oh, dari Pak Andi Wibowo ada nih bener nih ya. ENRG-nya. Satu di ENRG-nya. Betul sekali untuk ENRG-nya. Di mana untuk energi sendiri ini pun juga sama. Jadi dia sedang mencoba menembus satu. Dia punya neckline karena ini adalah cup and holder kan ya, cup and handle seperti itu. Untuk cup and handle-nya kalau kita lihat di sini memang masih di area dia punya neckline. Dengan adanya neckline cup and handle dan juga ada Fibonacci, maka ini menjadi titik resistance kuatannya di harga 1690 sampai dengan 1670 seperti itu. Nah, kita melihat harga minyaknya pun juga nggak kemana-mana, menjadi ada potensial untuk dia turun terlebih dahulu, pullback terlebih dahulu seperti Antam kemarin. Apalagi secara broker summary-nya pun ada yang lagi ngumpulin lumayan besar untuk energinya sendiri. Jadi itu menjadi reason kenapa saya memilih saham energi pada pagi hari ini. Nah, untuk area buy-nya dari harga 1.600 sampai dengan 1.620. Stop loss-nya di harga 1.490, smart people. TP1-nya di harga 1.750. TP2-nya di 1.810 dan TP3-nya di harga 1.865. Untuk saham yang pertama adalah energi seperti itu. Lalu yang kedua setelah energi, apakah ada yang jawab benar lagi di sini? Oke, yang kedua kita bahas aja langsung adalah MTEK. Nah, untuk MTEK-nya sendiri ini pun juga akumulasinya saya suka sekali ya. Jadi kemarin dia dari turunannya ini kurang lebih di tanggal 26 Maret ternyata ada yang ngumpulinnya lumayan besar seperti itu. Dan kalau saya lihat ini beda nih antara ngumpulin broker yang ngumpulin sebelumnya akhirnya naik tinggi sama yang sekarang seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu reasonnya. Lalu yang kedua kalau kita lihat based on Fibonacci, di mana memang harganya MTEK ini tertahan di harga 885 seperti itu. Dan kalau saya tarik lagi untuk retracement-nya, memang kemarin retracement sampai di angka 61,8%. Jadi antara Fibonacci extension dan retracement ini saling seirama seperti itu. Nah, ini menjadi cukup menarik apalagi kalau sudah ada golden cross, volume masih di atas MA20 semua seperti itu. Ini menjadi katalis yang cukup positif daripada saham MTEK. Nah, minusnya cuma ada satu, dia ini bukan yang namanya fair value gap. Fair value gapnya itu kurang lebih dari harga 750 sampai dengan 770 seperti itu. Makanya saya agak turunkan nih untuk area buy-nya karena ada potensial menutup
fair value gapnya terlebih dahulu. Nah, untuk area buy-nya MTEK itu dari harga 760 sampai dengan 780. Stop lossnya di harga 715. Untuk TP satunya di sini saya cukup dekat ya di harga 845. Jadi kalau Smart People ada yang HK ini kurang lebih dapat 3,6%. Tetapi kalau HK kan seperti biasa TP2-nya dijadikan TP satunya seperti itu ya. Ini untuk TP satu di harga 845, TP 2-nya di 870, TP 3-nya di harga 900 dan TP 4-nya di harga 950 untuk saham MTEK seperti itu. Dan yang ketiga setelah saham MTEK ini ada saham komoditi lain, masih komoditi yaitu emas. Nah, untuk emasnya ini sama lagi dikumpulin juga sedang diakumulasi dari tanggal 24 Februari. Jauh banget saya tariknya. Kenapa? Karena saya melihat ada satu pola yang cukup menarik apalagi kemarin di emas ini ada dua kali ya, ada dua kali lompatan seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus lihat money flow-nya terlebih dahulu. Sorry, smart money-nya terlebih dahulu seperti itu. Nah, emas juga kalau kita lihat di sini ini punya titik support yang cukup kuat di harga 7.800 sampai dengan 7.900 dengan resisten yang kuatnya sekarang di harga 8.425. Itu menjadi salah satu pertimbangan kenapa saya turunkan untuk area buy-nya itu di area support. Jadi strateginya untuk emas adalah buy on support dengan lagi ada yang akumulasi juga. Untuk area buy-nya di harga support tadi 7.800 sampai dengan 7.900. Stop loss-nya di harga 7.250. TP satunya di 8.450. TP 2-nya di harga 8.800, TP 3-nya 9.125, TP 4-nya di 9.500 untuk saham emas. Itu tiga pilihan saham pada pagi hari ini. Nanti saya kasih bonus satu lagi ada TAPG, tapi nanti kita bahasnya ya. Itu tiga pilihan saham pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada sesi Q&A. Oh iya, bagi smart people mungkin yang baru join, di sini ada tiga pilihan sahamnya. Yang pertama ada saham ENRG, boleh saja di screenshot langsung pojok kanan bawah ada trading plan-nya. Lalu yang kedua ada saham MTEK dan yang ketiga ada saham emas. Bonusnya saya kasih di sini ada saham TAPG, boleh dicek ya. Ini untuk TAPG-nya memang lagi agak downtrend sedikit tetapi akumulasinya lumayan cakep seperti itu. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A. Bagi smart people yang ingin menanyakan saham-sahamnya boleh ditulis di kolom chatnya. Kita bahas dari yang paling ramai dulu. Saya mau coba cek dulu ya. GTSI, BRPT, Cuan, Elsa, VKTR. Oh, Elsa ada dua kali. Kita bahas Elsa terlebih dahulu ya. Oke, untuk Elsanya di sini kalau kita lihat ya, untuk kemarin kita sebenarnya juga bahas Elsa ya, dimana memang harga minyaknya ini kan belum kemana-mana seperti itu, dan ini masih ada area gap yang di atasnya, tetapi dia sepertinya masih gagal untuk menembus EMA 60-nya nih, yaitu yang di garis oranye ini gagal menembus, maka ada potensial balik memang menyentuh ke area bawah yang kemarin kita bahas di harga 655 sampai dengan 675. Kalau kita lihat juga untuk Elsa sendiri, sebentar harga minyaknya ya masih di sini-sini saja sih. Kita coba cek untuk Elsa dia punya Broxum ya, biar detail di kita nih ya. Kita lihat juga smart money-nya apakah sudah into the market seperti itu. Nah, untuk Elsanya sendiri kalau saya cek di sini sebentar, saya buka dulu notes-nya. Oh iya, kemarin distribusi cukup besar sih. Ya, kemarin ini kemarin Elsa full distribusi. Jadi kalau saya lihat di sini memang akan buy on support. Jadi wait and see-nya ini bisa di harga 655 sampai dengan 675 dengan nilai stop loss ya sebentar. Kalau saya buatkan misalnya di tengah-tengah sini 665, stop lossnya kita buatkan di harga kurang lebih oke 615 deh ya, 615 boleh nih. 615 itu untuk area stop lossnya dengan TP satunya kurang lebih di harga 720 deh. Hap, kita tutup gapnya nih di harga 715. Ini untuk area tutup gapnya. Jadi TP1 715, stop lossnya di 615, area buy-nya 655 sampai dengan 675 itu area buy-nya. Untuk Elsa ya masih ada kondisi distribusi, jadi kita tunggu terlebih dahulu wait and see di area tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Dedi, BRPT Cuan. Apakah ada yang nanya BRPT Cuan lagi? Oke, kita coba deh BRPT-nya. BRPT ini yang lagi kemarin rame ya. Uh, ini seru ya kalau saham-sahamnya Papi PP seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk BRPT-nya sendiri memang sudah mulai ada pergerakan. Kemarin pun saya juga cek untuk Broksum-nya sendiri.
daripada BRPT Smart Money-nya seperti itu ya. Untuk BRPT kemarin sebenarnya untuk Smart Money nggak bagus-bagus amat seperti itu. Memang tidak begitu besar untuk BRPT di hari kemarin, tetapi memang ada satu ya yang cukup dominan mengambil untuk membeli saham-saham BRPT-nya. Nah, oh, ada dia ternyata. Oke, nah kalau kita lihat di sini BRPT based on technical kita bahasnya ya, memang tertahan di harga 1905, di mana harga ini tertahan cukup kuat. Ini Fibonacci Golden Ratio. So, bagi yang masih tertarik membeli saham BRPT ini bisa menunggu di buy on weakness-nya kurang lebih di harga 1750 sampai dengan di harga 1780 nih. Saya buatkan di sini deh biar agak lebih enaknya nih. 1750 sampai dengan sebentar naikkan lagi. Oke, 1765 sampai dengan 1805 ini untuk area buy-nya meskipun ada potensial pullback. Di sini karena dia ada yang namanya fair value gap juga 1355 sampai dengan 1500. Dan kalau saya lihat kenaikan 3 hari ke belakang itu dia punya smart money-nya ini tidak akumulasi. Jadi akumulasinya itu nggak sempurna, kecil banget kecil bahkan cenderung distribusi seperti itu. Jadi untuk BRPT-nya harap berhati-hati. Perhatikan untuk money management dan juga resikonya untuk smart people semuanya seperti itu ya. Area buy-nya 1765 1805, stop loss-nya di sini saya buatkan kurang lebih kita ambil tengah-tengahnya aja. Ini di harga 1665, 1645 deh, boleh 8% ya. 1645 dengan TP satunya kita ambil di harga, sebentar kita tarik di 1950 ini untuk TP satunya. TP 2-nya boleh di EMA 60-nya nih. Kita ambil di harga 2070 untuk BRPT. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan Smart People dari Instagram. Di sini saya coba scroll dulu ke atas. Set, 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 set. Oke. Ada dari SAPP banyak yang ngacir. Boleh analisanya Mas Walah IG. Oke deh. Dari Smart People di Instagram kita ambil satu contoh deh PTRO ya. Untuk PTRO sendiri pun juga sama. Jadi kemarin saya juga cek juga ya daripada broker summary dari saham-saham Papi PP karena saya termasuk yang banyak ke call juga ya tahun lalu ya untuk saham-sahamnya Papi PP seperti itu. Nah, kalau kita lihat di beberapa hari terakhir ini kan dia naiknya kenceng banget ya dari tanggal 6 April itu. Nah, dari 6 April sampai dengan sekarang itu kurang lebih kenaikannya sudah kalau saya cek di sini 6 April mana 6 April ini sudah hampir lebih dari 20%-an, sudah 25% kenaikannya. Nah, tapi based on dia punya smart money memang akumulasinya bukan akumulasi sempurna. Ini masih akumulasi palsu kalau kita bilang ya atau fake accumulation. Jadi harap tetap berhati-hati meskipun based on technical analysisnya, ini kan dia tertahan di area resistance nih di harga 5.200 seperti itu. Nah, sekarang harga 5.250 ya bedanya sedikit 2 tick saja. Yang harus kita perhatikan adalah di area untuk supportnya itu di sini kurang lebih di harga 4.500 sampai dengan 4.710 dengan potensial TP satunya. Saya mau coba ambil kalau ada yang HKD. Ini stop lossnya kurang lebih 12 persenan ya. Area 12 persen. Saya ambil yang paling atasnya di 4730. Untuk TP satunya berarti ada potensialnya memang di harga 5.800-nya. Saya ambil di 5.750-nya deh di sini deh. Nah, seperti itu. Jadi kita satu banding satu. Nah, untuk PTRO-nya melihat market seperti ini sekarang dan ini sudah mulai ada yang mengakumulasi meskipun kecil sekali bahkan jatuh efek accumulation, boleh dipertimbangkan apabila dia berhasil memang breakout di atas 5.200-nya. Ini kan masih butuh konfirmasi sekali lagi daripada PTRO-nya itu sendiri karena 2 hari ini masih tertahan di titik yang sama. Apabila ada hijau-hijau ya setelah ini bahkan di atas 5.200, maka TP satunya di harga 5.750, TP 2-nya bisa di harga saya buatkan di 5.950-nya deh. Sebentar, terlalu dekat. 5.950 boleh di sini. Dan TP3-nya boleh pakai di harga kurang lebih 6.150 boleh deh 6.150 di sini. Ini untuk trading plan daripada PTRO buy on breakout di harga 5.200 seperti itu ya daripada PTRO-nya sendiri. Kalau untuk yang lainnya nah itu tidak kita bahas di sini ya. Kita bahasnya technical saja di sini dan actually broker summary part of the technical analysis seperti itu. Oke, kita lanjut Smart People selanjutnya di sini ada dari Pak Usman ya untuk GTSI. GTSI perkapalan Cihui ya kemarin ini perkapalan lagi ramai seperti itu. Kalau kita lihat, nah ini saya hapus dulu deh. Ini udah kena target kita udah jauh sekali GTSI. Nah untuk GTSI-nya kita tarik dulu di sini. Di sini ada fair value gap juga. Dia punya fair value gap 218. Di sini dia punya resistance bukan resistance yang sempurna juga. Oh, paling bagus di sini kalau dia mau jadi resist nih. Kemarin set, nah kurang lebih di situ di harga 260. Actually 260 juga belum tertembus ya. Terus juga kita bikin Fibonacci-nya. Fibonacci-nya kita tarik harusnya dari 1 2 3. Dari sini bisa. Oke, dari sini bisa.
Tertahan juga 254 sampai 260, berarti ini adalah titik resistance-nya si GTSI seperti itu. Saya mau coba cek smart money-nya GTSI ya kemarin ya. GTSI di hari kemarin kalau kita cek ini ambil dari tanggal 6 April rata-ratanya di harga 220-an. Kecil di bawah sekali. 220-an seperti itu. Jadi kalau seperti ini ada potensial tapi diakumulasi cukup bagus loh. Berarti kalau seperti ini di harga 220-an dan kemarin tertahan di resistance ya, maka ada potensial kita bisa menunggu di area fair value gap-nya. At least 236 nih. 218 sampai 236 ini adalah area fair value gap-nya. So, untuk yang tertarik ini bisa di harga 228 sampai dengan 236. Kalau mau lebih konservatif sampai tutup fair value gap di 218 boleh juga, tidak masalah. Itu balik lagi ke smart people masing-masing. Nah, stop loss-nya di sini saya buatkan lebih besar karena ini perkapalan ya. Ini kurang lebih di harga 214 di MA10-nya. Dengan TP1-nya saya ambil ini juga besar, sudah pasti di harga sekarangnya dulu ya, di harga 250. Dan TP2-nya kita tarik lagi. TP2-nya saya ambil kurang lebih di resistance-nya di harga 260. TP3-nya boleh di harga 268 sampai dengan 274 untuk GTSI. Dan TP4-nya ini bisa di harga 286. Jadi bagi yang ingin melakukan HK, seperti biasa TP2 dijadikan TP1, TP3 dijadikan TP2-nya, dan TP4-nya dijadikan TP3. Seperti itu ya. Untuk GTSI, saya mau coba lihat yang di bagian bawah. Wah, PTRO tadi baru saja kita bahas ya dari Smart People di Instagram. Coba deh. Yang di bawah ada dari BRMS Coach. Oke, saya mau coba PSAB. Kemarin kita sudah bahas. Kita bahas BRMS-nya deh. BRMS ya, BRMS deh. Boleh deh. BRMS ini kemarin harga mineralnya naik juga semuanya, tapi dia tertahan di area resistance. Actually resistance di sini. Nah, ini adalah area resistnya untuk BRMS seperti itu dan belum kemana-mana ya. Dia ini masih ada potensiali meskipun harga mineral semua segala macamnya ini sedang turun. Untuk komoditi sedang menurun. So, bisa diperhatikan di area gapnya bawah nih bagi yang masih tertarik untuk BRMS di harga 775 sampai dengan 795. Memang agak cukup di bawah karena satu komoditinya belum ada peningkatan lagi. Dan kemarin ini tekanan jual sebenarnya yang ada ya, volumenya volume merah seperti itu. Jadi kita bisa nih di area sini 775 sampai 795. Meskipun kalau smart people ingin di 815 pun juga it's okay. Ini 815 adalah neckline daripada dia kemarin punya double bottom. Jadi boleh juga daripada neckline ataupun di area buy gapnya tadi 775 sampai dengan 795 dengan stop lossnya kalau kita pakai yang konservatif ini kita stop lossnya di harga 730 deh. 720 di sini boleh 720. Untuk TP1-nya kita pakai kurang lebih ini di harga sekarang sebenarnya ya untuk TP1-nya. Saya buatkan dulu di sini TP1-nya. Ini untuk TP1-nya di harga sekarang dan untuk TP2-nya saya buatkan deh. TP2-nya dijadikan TP1 bagi yang ingin melakukan HK ya. Ini di harga kurang lebih 890 untuk BRMS-nya. Seperti itu ya. Oke, smart people, karena 2 menit lagi ya. Wah, dia ada yang nanya cuan, ada yang nanya petro. Rame sebenarnya nih. Saham-saham PP dan ya, ada something lah seperti itu kan karena ada yang ngumpulin teknikalnya juga tadi kan sudah tertahan di resistance, ada yang rebound di support, seperti itu maksudnya kayak gitu ya. Thank you so much smart people semuanya sudah join di Morning Topics pada pagi hari ini. Semoga hari ini marketnya bisa hijau royo-royo ya dengan adanya banyak berita baik di geopolitiknya seperti itu. Dan semoga smart people hari ini mendapatkan insight-insight yang baru untuk lebih siap menghadapi marketnya dan mudah-mudahan ini menjadi titik bottoming ya buat IHSG-nya juga. Disclaimer on untuk semua trading plan yang kita berikan pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk smart people semuanya. Sesuaikan lagi dengan risk profile, dengan strategi, dengan money manajemennya seperti itu ya. Jadi jangan dapat info HK, dapat info HK. Jadi tetap harus dicek kembali oleh smart people semua seperti itu. So thank you so much. Have a nice day smart people semua. Sampai jumpa di morning topics berikutnya. Bye bye.